Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Telah kita selesaikan pembahasan dari bab yang ke-51. Ya. Udah ya, karena satu. Masuk ke yang 52. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, "Wa man za'ama annahu yara rabbahu fi darid dunya fahuwa kafirun billahi azza wa jalla." Dan barang siapa, yakni di antara akidah Ahlus Sunnah bahwasanya barang siapa yang mengaku-ngaku bahwasanya ia melihat Rabbnya di kehidupan dunia ini, maka dengan itu ia telah menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini bab yang ke-52, bab yang berbicara tentang ru'yah. Dan berbicara tentang ru'yah. Ru'yah di sini artinya ru'yah di dalam pembahasan akidah. Ini lagi bicara tentang kasus melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ru'yah di fikih ngomongin Ramadan, ru'yah apa hisab. Ya. Baik, Anda kasih dulu kesimpulannya yang di Ahlus Sunnah. Zain. Ahlus Sunnah sepakat urusan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Di akhirat. Di surga. Di antara kenikmatan-kenikmatan terbesar adalah di mana kita dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ru'yata ain, dengan penglihatan mata telanjang. Okay? Ini disimpulkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak yang mengkhabarkan hal ini, ayat-ayat dan hadis. Di antara yang paling jelas adalah sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Tuhan kalian. Okay? yakni di surga, kama tarawna al-qamar lailatal badr. Begitu jelas, iyanan, dengan mata kalian sendiri kalian akan melihatnya sebagaimana kalian dapat melihat jelas bulan ketika lailatul badr. Lailatul badr maknanya ketika bulan full moon yang dapat terlihat jelas. Okay? Dan Allah pun Subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu wajah-wajah, terdapat banyak wajah manusia yang nadhirah, yakni shiny, bercahaya. Yang dimana wajah-wajah tersebut ila rabbiha, kepada Rabbnya, nadhirah, akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga al-husna wa ziyadah. Tuh. Ini yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Okay? Yaitu apa? Al-husna wa ziyadah. Al-husna, ahli tafsir berkata, para ulama berkata al-husna yakni al-jannah. Wa ziyadah, dan bonus. Tuh. Bonus di sini apa? Ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini disepakati oleh ahlu sunnah dan bukan mahallul khilaf. Yang bertentangan dengan ahlu sunnah dalam hal ini adalah para ahli bid'ah dari kelompok Jahmiyah dan anak-anaknya, Mu'tazilah and the gang, yang mentakwil hal tersebut dan menolak hal tersebut, bahwasanya menolak keyakinan tersebut, bahwasanya kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala la di dunia wala di akhirat. Okay? Dengan mengatakan hal demikian, maka ia telah keluar dari barisan ahlul haq. Kenapa? Itu adalah usul yang nggak boleh seseorang khilaf padanya, dan bukan perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Itu dogmatis, datang dari Quran, Kitabullah dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian diterima dan berjalan pada salafus saleh. Kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala kelak di surga. Zen. Oke, yang jadi khilaf di antara ahlu sunnah, perbedaan pendapat sedikit di antara ahlu sunnah adalah masalah apa? Apakah waktu Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Nah, ini ada khilaf. Okay? Kenapa? Nanti disendiri Rasul ketika ditanya, apakah kau hal ra'aita rabbak, apakah kau melihat Rabbmu wahai Rasulullah? Yani ketika Isra Mi'raj. Yani ketika Mi'raj, Isra itu Haram ke Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj Masjidil Aqsa ke atas. Oke? Okay?
langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 terus sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ Jibril alaihi salam pun bahkan enggak lagi nge-guide Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah mentok, Rasul sendiri maju. Nah, disitulah terjadi yang sebagian ahlu sunnah, para imam meyakini bahwasanya di situ terjadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan hal ini. Ada juga riwayat yang Rasul sendiri berkata seolah-olah menafikan bahwasanya Rasul melihatnya. Rasul mengatakan tidak melihatnya seolah-olah nih. Di antaranya ketika ditanya hal ra'aita rabbak, apakah kau melihat Allah Subhanahu wa taala, yakni Lailatul Mi'raj, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, nurun anna ara, cahaya yang begitu yakni menyilaukan. Bagaimana aku dapat melihatnya? Gitu. Cahaya yakni hijabnya Allah, hordengnya. Hijabnya Allah adalah nur, cahaya. Lauka syafat, yang andai saja itu disingkap, la ahrakat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaru min khalqi. Niscaya kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat hangus ya makhluk manapun yang melihatnya. Tuh saking agungnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila disingkapkan tirai tersebut, yang tirai tersebut berupa cahaya, maka niscaya keagungan Allah Subhanahu wa taala, kesuciannya, okay, akan membuat terbakar setiap makhluk yang penglihatannya melihat kepadanya. Ya. Sisi lain demikian. Tapi sisi lain ada yang mengkhabarkan bahwasanya, ada juga riwayat yang mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj. Wallahu a'lam. Titik temu di antara dua pendapat ini adalah sebagaimana diyakini Ahlus Sunnah, Rasul melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj. Memang Rasul melihatnya, tapi bukan dengan penglihatan mata, karena mata nggak ada yang kuat sebagaimana tadi nas dikatakan. Okay? Apabila ada mata makhluk yang melihatnya, niscaya akan terbakar. Tuh mata nggak bakalan ada yang kuat melihatnya. Tapi Rasul Shallallahu alaihi wasallam dapat melihat Allah Subhanahu wa taala pada saat itu ru'yatal qalb, dengan penglihatan hati. Bisa nggak Allah menampakkan dirinya kepada hambanya kalaupun hamba nggak pakai mata? Bisa kan? Allah Maha mampu. Ini pendapat yang paling di tengah di antara kedua pendapat. Nah, ini yang dibilang ini yang terjadi khilaf di antara Ahlus Sunnah. Wallahu alam, pendapat yang paling tengah di situ. Rasul melihatnya tapi tidak dengan ru'yatul ain, tapi ru'yatul qalb. Ya kan? Dikarenakan mata mata manusia ketika masih di alam dunia bagaimanapun mereka tak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pendapat tengah. Jadi sekali lagi, kasus melihat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kalau urusannya di surga, maka ijma, nggak boleh khilaf bahwasanya ya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun sisi khilafnya di mana? Adalah permasalahan ketika apakah Rasul melihat Allah waktu Isra Mi'raj. Ini yang terjadi khilaf sebagaimana telah kita jelaskan. Oke, kita baca penjelasan yang datang dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Man za'ama anna ahadan yara Allah fid dunya ru'yata 'ainin. Maksud dari bab yang ke-52 ini perkataan Al-Imam rahimahullah, bahwasanya barang siapa yang mengaku-ngaku bahwasanya ia telah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Oke? Ru'yat ain, melihat Allah di dunia, yakni sebelum hari kebangkitan, sebelum syurga, itu maknanya. Oke? Ru'yat ain, dia dapat melihat Allah dengan penglihatan matanya, la ru'ya fil manam, bukan lagi hanya penglihatan di dalam mimpi, oke? Fahuwa kafir. Maka orang yang mengaku demikian, ia bisa dihukumi kafir, ya. Tentunya hukum vonis kafir dengan teknisnya ya, bukan seringkali imam-imam dan salaf berkata demikian gitu loh. Hal-hal yang awam dulu akan langsung memahaminya tanpa disyarah. Oke? Tanpa mesti dijelaskan teknisnya. Tapi orang sekarang kadang disampaikan perkataan-perkataan yang mujmal global begini, terus langsung apa? Langsung baper. Ya kan? Langsung salah faham kepada pendapat yang dikatakan oleh orang yang mengatakan perkataan mujmal
Demikian, ini yang terjadi, hati-hati. Maka, dan ini udah kita ulang-ulang. Urusan kafir panjang, urusan mengkafirkan individu panjang urusannya dengan dengan proses-proses qawaid dan dhabit yang ada dan ditetapkan oleh syariah. Adapun yang dikatakan Al-Imam di sini adalah bagi mereka yang mengaku-ngaku hal tersebut dan berkeras setelah didirikan atasnya hujah dan lain-lain, masih dia ngaku-ngaku bahwa ia melihat. Nah, ini yang ngeyel ini, ya. Lianna Allah Jalla wa Ala yang telah terhilangkan darinya apa? Terhilangkan darinya apa? Terpenuhi padanya istifa asyurut wa intifa al-mawani. Terpenuhi padanya syarat-syarat dikafirkan, terhilangkan darinya penghalang-penghalang untuk dikafirkan, ya. Lianna Allah Jalla wa Ala la yura fid dunya, karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat di dunia, la yura fid dunya. Walihadza lamma sa'ala kalimullah Musa alaihi salam, maka dari situlah bahkan seorang seperti kalimullah Rasulullah Musa alaihi salam, ya. Kalim yakni orang yang diajak bicara, tuh. Kalim yakni objek yang diajak ngobrol, tuh. Oke? Itu. Musa alaihi salam memiliki gelar itu kalimullah karena apa? Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya tanpa melalui perantara Jibril. Dari situ Musa gelarnya adalah kalimullah Musa alaihissalam. Bahkan Musa alaihissalam kalimullah ketika ia berkata meminta hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni meminta agar Allah menampakkan zatnya kepada Musa, Allah berkata kepada Musa, qala lan tarani walakin yanzur ilal jabali fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Allah berkata, kau tak akan pernah bisa melihatku, tapi lihatlah kau kepada bukit tersebut, yakni gunung batu itu. Apabila ia tetap bertahan, maka kau berarti dapat melihatku. Tayyib. yakni Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya kepada gunung batu itu. Kalau gunung batu itu kuat dan bisa bertahan, maka kau bisa melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala ahada, ternyata gunung batu tersebut bergetar dan gak kuat melihat Allah Subhanahu wa taala, dan riwayat mengatakan bahkan menghangus warnanya jadi angus, jadi hitam. Ini gunung-gunung di Mesir di samping Sinai, warnanya tuh cuman kuning doang karena pasir dan batu doang isinya. Kalau lagi musim dingin, iya ada salju. Tayyib. Banyak gunung-gunung batu nih di sekitar sana. Zen, ada satu gunung warnanya hitam sendiri. Nah, katanya sih itu dia tuh gunung yang Allah menampakkan diri. Waktu kita naik Sinai, gunung Sinai itu, Tur Sinai itu. Ya. Allah. Fala ahada yarallaha fi hadhihi dunya, maka tak ada seorang pun yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di alam yang ini. Hadza mahal ijma', ini adalah sesuatu yang ijma' bainal ulama, di antara para ahli ilmu. Innama ru'yatullah fil akhirah, adapun melihat Allah Subhanahu wa taala hanyalah di akhirat. Li'anna an-nasa fid dunya di'afun la yaqdiruna ala ru'yatillah azza wa jalla. Dikarenakan para manusia di dunia itu semuanya lemah. Mereka tak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, lima fihim min ad-dha'f, karena ada sifat lemah yang ada pada mereka. Walihadza lamma tajallallahu lil jabal, demikianlah maka demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung tersebut, tadakdak wasara turaba. Tuh, gunung tersebut pun bergetar dan kemudian hancur menjadi debu. Nah, katanya begini-begini, ya. Fakaifa bibni Adam, apalah lagi anak Adam alaihis salam, ya. Alladhi huwa min lahmin wa dam, yang dimana tubuhnya hanyalah terbuat dari daging dan darah. Amma fil akhirah, tapi kalau urusannya ntar di alam akhirat, fa innallaha yu'ti lil mu'minina quwwatan, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman, yaqdirun biha, yang dengan kekuatan itu mereka mampu ala ru'yatillah, mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, wa taladzuz bi ru'yati. Mereka akan mendapatkan kenikmatan dari melihat wajah, melihat Allah Subhanahu, melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Fa ru'yatullah fil akhirah thabitah wa mutawatirah lil mu'minin. Maka kasus ru'yatullah di akhirat, maka ini hal yang sabit, jelas, tegas,
mutawatir, banyak riwayat yang sahih yang menegaskan kebenarannya. Itu bagi orang-orang yang beriman. Wa amma fid dunya, adapun di dunia, fala ahad yarallaha ru'yata 'iyan, maka tak ada seorang pun yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan mata. Wakhtalafu, kemudian mereka berikhtilaf. Nah, ini sisi ikhtilaf yang tadi kita ceritakan. Hal ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj aw lam yarah? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala ketika malam Mi'raj atau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, memberikan kabar bahwasanya tidak melihat. Tapi hadis sahabi yang lain kayak Ibnu Abbas atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu menegaskan, iya Rasul melihatnya. Tuh. Ada riwayat yang sahih bilang iya lihat, ada riwayat yang sahih bilang enggak lihat. Ini kan kontradiksi, ya kan? Dan Nabi sendiri ketika ditanya, apakah kau melihatnya? Nur, an-nara, cahaya. Bagaimana aku dapat melihatnya? Tuh. Ya kan? Tapi riwayat yang bahwasanya Nabi mengatakan bahwasanya iya melihatnya juga ini sahih. Akhirnya mesti dicari titik temunya. Titik temunya apa tadi? Ya, Nabi melihatnya tapi dengan penglihatan hati, bukan penglihatan mata. Ya. Nah, Ahlus Sunnah berikhtilaf. Apakah Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala ketika malam Mi'raj atau tidak melihatnya? As-sahih, yang sahih, walladzi alaihil jamahir, yang dimana pendapat ini adalah pendapat umumnya para ulama, anna rasula lam yarahu bi'ainih, bahwasanya Rasul SAW tidaklah melihat Allah dengan matanya. Wa inna ma ra'ah, adapun Rasul melihatnya biqalbih wa basiratih, dengan hatinya, dengan basirahnya. Ya, lianna ahadan la yarallaha fi hadhihi dunya, dikarenakan sebagaimana tadi kita katakan, nggak mungkin seseorang dapat melihat Allah di alam dunia ini. Lianna Allah a'zam min an yarahu an-nas fid dunya, Allah jauh lebih agung, terlalu mulia untuk dapat terlihat oleh manusia di dunia. Oke? Walihada su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah ketika Nabi ditanya, hal ra'aita rabbak lailatal mi'raj? Apakah kau melihat Rabbmu lailatal mi'raj, ketika malam Mi'raj? Qal, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, nurun anna ara. Cahaya. Bagaimana aku dapat melihatnya? Wa qala, dan kemudian Nabi pun berkata, hijabuhun nur. Hijabnya Allah adalah cahaya. Lau kasyafah, yang apabila Allah singkapkan hijabnya, la ahraqat subuhatu wajhi, niscaya keagungan wajahnya akan membakar mantaha ilahi basaruhu min khalqi, ya, semua makhluk yang pandangannya tertuju kepadanya, ya. Maka demikian akidah Ahlus Sunnah jelas meyakini kelak kita insya Allah akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di surganya, ya, bagi orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diberikan kemuliaan untuk dapat melihat zatnya kelak di surganya, ya, ya. Bersama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabatnya, bersama para ahlul baitnya yang saleh, ya, ya Rabb. Salith wa khamsun, bab yang ke-53. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam al-muallif rahimahullah berkata, wal fikratu fillahi bid'atun. Dan berfikir pada Allah itu bid'ah, yakni mikir-mikirin zatnya Allah itu bid'ah. Nggih? Kayak gimana. Nah, itu nggih, ideas tentang itu adalah bid'ah. Biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalq. Cobalah kalian bertafakkur itu pada makhluk-makhluk Allah. Di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, maksudnya begitu. Wala tafakkaru fillah, jangan coba kalian bertafakkur tentang Allah, ya, jangan. Awas, ya. Fa innal fikrata fir rabbi taqdahu syakka fil qalb. Dikarenakan, ya, imajinasi, pikiran seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan keraguan di dalam hatinya. Ya, akan
menorehkan keraguan di dalam hatinya. Ya. Jadi, awas, ketika datang pada kita bisikan atau imajinasi mulai kita mau membayangkan betapa agung dan besarnya Allah kira-kira segimana, la. Yang pertama langsung istighfar, okay? Dan langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua langsung yakinlah Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dan lebih agung daripada apa yang dapat diimajinasikan oleh akal makhluk. Tuh, jauh lebih besar dan lebih agung daripada apa yang dapat diimajinasikan oleh akal makhluk. Bagaimanapun seliar, sebesar apapun imajinasi makhluk nggak bakalan bisa menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau bertafakur, tafakur pada makhluknya, pada alam semesta. Pergantian siang dan malam, kemudian makhluk-makhluknya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala seringkali menyampaikan nilai-nilai demikian di dalam poin-poin tauhid rububiyah. Nah, itu. Ini menambah keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kasus yang dimana akhirnya orang-orang menyimpang adalah ketika mulai membahas tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Ya kan? Di antara awal sebab kesesatan Jaham bin Safwan, ingat? Kenapa? Karena mau berbicara tentang zat Allah, terus pakai apa? Pakai ilmu kalam, ilmu filsafat. Iya kan? Ketemu dan debat-debat sama orang filsafat, falasifah Hindu, yang dimana mereka tidaklah meyakini eksistensinya sesuatu, keberadaan sesuatu, kecuali dapat ditangkap oleh indranya. Ketika tidak dapat ditangkap oleh indra, maka pada hakikatnya tidak ada. Okay? Mereka berkata kepada Jaham, ya Jaham, Rabbak, Rabbmu ini, apakah bisa dilihat? Tidak. Didengar? Tidak. Disentuh? Tidak. Idza dirasakan oleh lidah? Tidak. Idzan huwa ma'dum, maka pada hakikatnya Tuhan pun ini tak ada. Tuh, kan? Karena masuk-masuk ke ranah situ akhirnya jadi bersejarah lah namanya sebagai tokoh kesesatan. Nah, taqdahu syakka fi Rabb, akhirnya dia sendiri meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taraka salah 40 yauman, dia meninggalkan salat 40 hari karena ragu akan keberadaan Allah. Nah, ketika hatinya kosong dari adanya ilah Tuhan yang disembah, yang dituhankan, di situ syaitan kebuka gerbangnya. Nah, masuklah tuh membisikkan ide-ide awal ta'til. Innahul wujud al-mutlaq. Pokoknya wujud mutlak aja. Tidak ada sifat apapun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ dia menta'til, merusak semua merusak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mulai ngobok-ngobok arah itu, ranah itu yang sebenarnya itu restricted area, nggak boleh. Cukup imani sebagaimana nas mengkhabarkannya, sudah. Ya kan? Kaidah umumnya adalah mengimaninya wajib, bentuk teknisnya atau bentuknya gimana, wallahu a'lam, tapi mengimaninya wajib. Ya kan? Dan mempertanyakannya itu bid'ah. Wal fikratu fillahi bid'ah. Ya. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah berkata, "Yajib 'alal muslim an yatajannaba tafakkura fi dzatillahi 'azza wa jalla." Wajib atas seorang muslim untuk menjauhkan dirinya dari mencoba-coba bertafakur tentang zat Allah. Ini mengimajinasikan zat Allah. Maksudnya tafakur di sini mencoba tasawur, tasawur, bikin image tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafakkur fi kaifiyat asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya? Demikian bertafakur tentang asma'nya dan sifatnya dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan. Lianna Allah Jalla wa Ala yaqul, dikarenakan Allah sendiri yang berkata, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala hal. Apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di belakang mereka, yakni di hadapan makhluk, di belakang makhluk, Allah Maha mengetahui semuanya.
Tapi para makhluk tidak memiliki keilmuan sama sekali tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaikal iman billah azza wa jal. Maka yang wajib atasmu adalah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'zimar rabb, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala duna an tufakkir, tanpa mencoba-coba untuk bertafakkur fi dzati, pada zatnya, wa kaifiyati, atau pada teknis aktivitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan, bagaimana turunnya, bagaimana datangnya. Tuh, itu teknis yang Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Asma'i wa sifatih. Qauluhu, perkataan al-Imam, liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini disimpulkan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalq wa la tafakkaru fillah. Bertafakkurlah pada makhluk, janganlah kalian bertafakkur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya hadis ini secara sanad dhaif. Secara sanad dhaif, tapi banyak riwayat-riwayat lain, keterangan-keterangan salaf dan lain-lain juga yang menekankan hal yang sama, haramnya bertafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis ini sebagai sebuah riwayat yang datang dari Rasul, sanadnya lemah. Ya, awas. Dibilang sebuah hadis sanadnya lemah bukan berarti maknanya salah. Awas. Ya. Dibilang sebuah hadis sanadnya sahih bukan berarti langsung maknanya sunnah. Awas. Ya. Penuntut ilmu kita nih harus hati-hati dan paham poin-poin demikian. Enggak kita bilang misalnya at-taharah minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, yang walhasil nih katanya hadis dan ditulis di WC-WC sekolahan, okay? Atau WC umum, kebersihan sebagian daripada iman. Ini sebagai sebuah hadis palsu. Jadi ketika orang bilang Rasul bersabda demikian, maka itu dusta atas Rasul. Tapi benarkah seorang yang beriman akan menjaga kesuciannya? Maknanya nggak salah-salah amat. Awas. Dengan kita mengatakan nih hadis palsu, bukan berarti kita berkata bahwasanya nggak usah jaga kebersihan. Loh, bukan begitu. Tapi sebagai sebuah ungkapan yang datang dari Rasul, nah itu. Ini nggak otentik, gitu. Paham ya? Demikian juga yang otentik datang dari Rasul. Apakah langsung jadi sunnah yang kita yakini atau sunnah kita praktekkan? Enggak juga. Mau Imam Bukhari dan Muslim lagi yang meriwayatkan, kita tolak itu sebagai sunnah. Karena cara memahaminya tidak demikian. Pernah kita jelaskan tentang hadisnya Abu Hurairah yang di Sahihain, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan melewati dua kuburan, yang sedang diazab. Rasul berkata, nih ahli kubur lagi diazab. Yang satu dikarenakan nggak bersih-bersih ketika kencing, yang satu karena namimah. Kalau nggak salah hadisnya demikian kan? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan daun atau tangkai yang ada daunnya yang masih segar dan menaruhnya di atas kuburan itu. Rasul berkata, la'allaha an tukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Semoga ini daun segar meringankan azab mereka di dalam kubur nih sebelum kering. Oke? Ini hadis sahih gak? Riwayat siapa ya? Sahihain Bukhari, dikuatin sama Imam Muslim. Siapa berani songong? Muttafaq alaih. Riwayat dari Abu Hurairah, kuat gak? Tayyib. Apakah sunnah maknanya tiap ketemu kuburan ente tebar kembang? Ayo lo, akhirnya kena syubhat kan? Kena syubhat gak? Tuh Rasul melakukan itu, kok kita nyekar disalah-salahin sama wahebong. Kok kita nyekar mau jaroh disalah-salahin mau jaroh, ziarah. Jaroh. Kita mau jaroh ke Pandeglang dikata bid'ah katanya. Begitu. Tuh Rasul menghampiri kuburan, itu bentuk jaroh gak jaroh? Jaroh bener. Terus ditaruhin daun seger. Nah, nyekar gak tuh? Nyekar bener. Terus kenapa kita salah? Ayo lo, kejebak gak kita di situ? Kalau nggak pakai konsep salaf, ahlu sunnah, kejebak orang di situ, nggak bisa jawab itu. Iya, udah nyerah, nggak bisa diapa-apain. Tapi inilah untungnya konsep salaf. Kita akan berkata, jawabannya apa?
apabila yang dimaksudkan oleh Rasul SAW adalah sunnahnya ini, setiap orang ketemu kuburan sebar yang seger-seger nih, oke? Niscaya para sahabat melakukan itu. Ini kagak ada. Ada nggak tuh? Disimpulkan sesuatu sunnah bukan hanya dari riwayat nih sahih apa enggak. Enggak begitu. Dilihat berjalan nggak praktek demikian pada salaf. Tuh. Jadi sunnah kalau berjalan, kalaupun riwayatnya dhaif. Enggak jadi sunnah kalaupun riwayatnya sahih. Memahami poin ini, kita cerdas baca riwayat dan nggak kena syubhat ahli bidah, insyaallah. Yang seringkali mereka bermain-main dengan zahir teks yang ada pada Al-Quran dan hadis. Kalau kita paham konsep ini. Kita tolak tetap itu bid'ah. Iya, sahih hadisnya sahih. Tapi apakah yang dilakukan bid'ah? Bid'ah. Dia bilang bid'ah. Loh, kenapa jadi bid'ah? Ya, karena apabila itu sunnah niscaya para sahabat telah melakukannya. Apakah sahabat melakukannya? Ada nggak riwayat yang bilang sahabat melakukannya? Salaf gitu. Mereka kalau ke kuburan Nabi bawa kembang terus disebar. Ada nggak? Dan kemudian yang kedua jawaban kita itu spesialnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibukakan baginya pintu-pintu gaib sehingga dia mengetahui kondisi orang dikubur lagi di azab. Nah, lu tahu-tahuan nih orang dikubur lagi di azab apa enggak, segala disekarin. Suujun. Tahu-tahuan, siapa tahu lagi bekher dia, segala diguyur kembang. Suudzon kan berarti kalau kita melakukan itu, berarti kita meyakini dia lagi diazab dan dia perlu disebar kembang. Suudzon nggak? Suudzon. Udah suudzon, so tahu dalam perkara gaib. Waduh. Itu ahlu sunnah di dalam menyikapi nas. Dilihat bagaimana salaf memahaminya, meyakininya, bagaimana salaf mempraktekannya. Tuh, bukan dengan zahirnya langsung kita tunggangi untuk kepentingan, untuk membenarkan hawa nafsu yang kita kehendaki lah, bukan. Ya. Zain, ini hadis dhaif sanadan. Secara sanad dhaif, tapi maknanya larangan untuk bertafakur pada zat Allah benar gak? Benar-benar. Hah? Ya kan? Sebagaimana kaidah Ahlussunnah di dalam asma wa sifat yang disampaikan Imam Malik rahimahullah. Al-istiwa maklum, yang namanya istiwa, kita paham udah beristiwa. Al-kaif majhul, bagaimana teknis beristiwanya Allah, tuh berpikir tentang zat Allah. Majhul, kita nggak tahu udah. Al-imanu biha atau bihi, mengimani istiwa pada Allah wajib. Kenapa? Quran bilang begitu. Wasu'al anha, mencoba ngorek-ngorek. Nah, sengaja-sengaja itu bid'ah. Ya, sesuatu yang tidak dilakukan Rasul, tidak juga oleh para salafus saleh. Dan seremnya itu bid'ahnya di akidah lagi, bukan bid'ah di amal. Ya kan? Errornya lebih serem gitu. Ya. Tafakkaru fi makhluqatillah. Maksudnya adalah bertafakurlah kalian pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa ayatillah, bertafakurlah kalian pada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah yang ada di universe ini, di alam semesta ini. Tadullukum ala qudratillah, itu semua akan menunjukkan kalian kepada poin betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Syair فيا عجبا يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Ya kan? Ajib, yani mengagumkan betapa kok bisa Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Sungguh mengagumkan, bagaimana mungkin ya, seseorang dapat mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada setiap sesuatu terdapat tanda-tanda keberadaan dan kebesarannya yang menunjukkan kepada keesaannya. Tuh. Fa'antafakir fil ayatil kauniyah, maka engkau bertafakurlah pada ayat-ayat Allah al-kauniyah yang ada di alam semesta, minas sama, dari langit, wal ard,
bumi, wal jibal, gunung-gunung, wal ahjar, dan batu-batu, wal ashjar, dan pohon-pohon, wal bihar, dan lautan, wal makhluqat, dan pada makhluk-makhluk yang ada, litastadilla biha ala azamatil khaliq subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kau mencari petunjuk, meyakinkanmu betapa agungnya sang pencipta subhanahu wa ta'ala. Wa tafakkar fi ayatillahil qur'aniyah, dan bertafakurlah pada ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Amma an tatafakkar fi dzatillah, adapun apabila kau mencoba-coba bertafakur pada zatnya Allah, fa kaifiyat asma'ih wa sifatih, dan bagaimana detail teknis asma dan sifatnya, falan tudrika hadza, maka bagaimanapun kau takkan menguasai hal itu. La yuhituna bihi ilma. Allah berfirman, tak ada yang menguasai keilmuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita hanya tahu sebatas apa yang Allah kabarkan kepada kita melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wadih ya, jelas ya, batasan Ahlus Sunnah. Nah, ini juga yang akhirnya mengarahkan kita kepada kaidah kita di dalam asma was sifat, ya, mengarahkan kita kepada kesimpulan konsep akidah kita di dalam asma was sifat, yaitu apa? Isbat, mengisbat semua itu ada pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datang di dalam Quran dan hadis yang sahih. Wa ajrah, dan kemudian mengalirkannya begitu saja, kama yujrih as-salaf, sebagaimana salaf pun menerima dan mengalirkan itu begitu saja tanpa masalah. Sudah. Ya. 54. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam al-muallif rahimahullah berkata, wa'lam, dan ketahuilah, annal hawam, bahwasanya hawam ni jamaknya hammah, insek, apa? Serangga, ya. Wasiba, dan hewan-hewan buas, wadawab, dan hewan-hewan dawab di dabbah, hewan-hewan yang seringkali jadi peliharaan manusia, ya. Nahwa az-zar, seperti az-zar. Zar ini rayap lah, atau semut-semut yang kecil-kecil. Wadzubab, atau laler, wanamal, semut. Kullaha ma'murah, semuanya itu in control. Semuanya itu di bawah kuasa, ya, under control, yakni di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamuna syai'an illa bi'iznillah, dan tidaklah mereka mengetahui sesuatu kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-kaun kulluhu mudabbarun wa ma'murun amran kauniyan. Alam semesta ini semuanya telah diatur dan kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah kauninya, dengan qadar kauniyah. Yani mereka semua berjalan sesuai dengan jalur qadar kauniyah yang Allah tentukan atas mereka. Gak ada yang bisa lari dari itu. Ini yang dibilang qadarullah al-kauniyah. Kita mengimani qadarullah kauniyah. Dari situ kita mengimani takdir yang baik doang dan yang buruk juga. Berarti maksiat, kekufuran, kesyirikan terjadi juga dengan takdir? Ya kan? Ya, kalau enggak dengan takdir, maka kita sebaliknya. Loh, kok bisa terjadi di alam semesta Allah sesuatu yang tidak Allah tentukan? Berarti Allah enggak mutlak dong kuasanya di alam semesta. Bisa diterima enggak? Maka maksiat yang dilakukan seorang hamba juga termasuk takdir? Juga termasuk takdir. Coba kita bilang, enggak lah, bukan takdir itu. Loh, berarti kita bilang sebuah aktivitas terjadi tanpa Allah menentukan itu untuk terjadi. Berarti kuasa Allah tidak mutlak di alam semesta. Lebih jauh lagi, berarti Allah nggak tahu nih hamba akan melakukan itu. Berarti nggak sempurna keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diterima nggak? Nggak bisa diterima. Maka maksiat yang dilakukan seorang hamba juga takdir. Kita mengimani nggak qadarullah kauniyah? Tapi kaidahnya, iya, barakallahu fiik. Nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bil hukmi syar'i, atau bil qada asy-syar'i, bil qadar asy-syar'i. Kita beriman kepada qadarullah al-kauniyah. Iya, kita beriman Allah yang menentukan itu semua.
Tapi kita berpegang teguhnya berundang-undang kepada qadarullah syariah. Qadarullah syariah adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala atur di dalam syariatnya, dari wajib, haram, perintah untuk meninggalkan, perintah untuk melakukan. Ini aturan syariat. Kita pegangnya sama ini. Nggak boleh berhujah dengan qadarullah kauni. Kita beriman kepada qadarullah kauniyah, beriman, tapi nggak berhujah dengannya. Berhujah dengannya yakni membenarkan maksiat yang kita lakukan atau mentolerirnya dengan hujah ini kan takdir. Ya kan? Seseorang yang telah melakukan maksiat, dia mencuri, dia membunuh dan berkata, ya qadarullah deh, gitu. Benar nggak qadarullah? Benar, tapi nggak boleh dia bilang begitu. Karena apa? Dia harus berpegang teguhnya sama qadar syari. Maka setelah membunuh, setelah mencuri, maka harusnya dia bilang, astagfirullah, tuh bukan qadarullah. Enak aja lu. Iya kan? Itu kaidah yang suka pada meleng nih, oke? Awas, meleng di sini entah keplesetnya ke Jabariyah, keplesetnya ke bukan Jabariyah, salah, Jabriyah, oke? Kaidah ini yang ada pada ahlu sunnah, awas. Nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bil qadar asy-syar'i atau bil hukmi asy-syar'i. Kita beriman kepada qadarullah kauniyah, tapi berpegang teguh berundang-undang kepada qadar syar'i. Nggak boleh kita berhujjah dengan qadarullah kauniyah. Zain? Ya. Demikian semua alam semesta diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang di luar kuasa dan peraturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada dalam ketentuannya dan semuanya berada di dalam jalur takdirnya masing-masing. Baik hewan-hewan, baik makhluk-makhluk besar ataupun makhluk-makhluk yang kecil, dan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita dengarkan dulu azan, kemudian kita dirikan salat isya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.